selamat datang. Tunggu agak banyak dulu ya yang gabung ke live-nya, baru kita mulai cerita-ceritanya. Halo semuanya, aku baca satu-satu ya. Ada Yuvira Vira, ada Rizky AR, Azizul Hikmah, Alfizina RF, Salsabila Mutiara, Bagas Anugrah, Siti Nur Hasana, dan lain-lain. Selamat datang ya semuanya, terima kasih udah gabung di live tepat waktunya jam 7 malam hari ini. Should we start now atau kalian mau tunggu yang lain untuk gabung? Feel free to advise me ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, saran kak, jangan pakai efek dong kak live-nya, atau cahayanya kurang terang, langsung bilang aja ya di komen. Oke. Sebenarnya sorry ya aku pakai filter karena aku nggak dandan guys, jadi pucat, jadi aku harus pakai filter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kita mulai aja ya, nanti kalau ada teman-teman yang berdatang ataupun maksudnya baru masuk ke live-nya, nanti biar kita ulang sedikit-sedikit. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak nge-lag. Oh iya kah? Putus-putus atau gimana? Suara saya kedengaran jelas nggak? Hai teman-teman, suara saya kedengaran jelas nggak? Mungkin ada yang mau jawab. Oke. Nge-lag tapi suara jelas. Oh gitu ya. Gimana ya? Oke, aku coba untuk ngomong pelan-pelan aja ya. Oke semuanya, perkenalkan dulu, nama aku Oki Fatimah Azahra. Kalian panggil aja Oki, Kak Oki, atau apapun itu kalian mau panggil aku. Aku lulusan Universitas Sriwijaya, jurusannya agribisnis. Jurusannya sosial ekonomi pertanian, program studi agribisnis, dan aku mulai kuliah itu tahun 2015 dan lulus tahun 2019 tahun kemarin. Jadi baru banget lulus, gak baru-baru amat sih, tapi Agustus tahun kemarin. Udah berapa bulan ya? Udah 8 bulan. Dan sekarang aku lagi aktif jadi local TV host, dan juga aktif jadi MC dan juga moderator di Palembang, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau ngomongin soal perkuliahan ya, dari awal kayak mau masuk ke perkuliahan itu gimana, sebenarnya jujur aku nggak ada keinginan untuk masuk ke jurusan yang aku kuliah kemarin, yaitu agribisnis. Nggak ada sama sekali. Pada waktu itu yang di pikiran aku itu cuma aku pengen masuk ke dokteran. Itu kayak udah common keinginan teman-teman banget yang IPA untuk masuk ke dokteran. Dan juga waktu itu aku pengen untuk masuk hubungan internasional dan juga ilmu komunikasi. Itu juga karena emang menilik dari pengalaman aku yang banyak ke bidang komunikasi gitu. Kakak jadi host TV juga, itu dari kuliah kak. Jadi host gimana waktu-waktunya? Aku jadi host TV-nya abis kuliah. Tapi waktu semasa kuliah, aku juga aktif nge-freelance jadi moderator, MC gitu. Tapi kalau misalnya jadi host TV, itu pas banget abis aku lulus kuliah. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi dulu nggak pernah kepikiran untuk masuk agribisnis. Yang ada di pikiran dulu mau masuk ke dokteran atau masuk HI komunikasi. Karena aku tuh seneng banget ngomong. Aku beberapa kali ikutan kompetisi newscasting, kalau kalian tahu, speech, waktu aku SMA. Nah, akhirnya waktu SNMPTN itu aku ambil pilihan yang pertama kedokteran. Lalu yang kedua itu aku ambil hubungan internasional. Dan yang ketiga aku ambil ilmu komunikasi. Which is, ini kayak berbeda banget gitu. Dan pertama aku ngambil kedokteran, itu ranahnya anak IPA.
Lalu pilihan kedua, ketiga, aku ambil HI sama ilmu komunikasi. Yang ini merupakan ranahnya anak IPS. Nah terus aku waktu itu di sekolah ada saingan satu orang yang ngambil kedokteran. Waktu itu kebetulan aku ngambil kedokterannya itu di Unsud. Nah tapi nilai kami ini nggak jauh beda. Aku masih paling tinggi dibanding teman aku. Tapi teman aku ini dia nilainya itu naik terus, nilai raportnya, sedangkan aku ada naik turunnya. Nah di situ waktu aku dibilang gak lulus di kedokteran Unsud dan temen aku lulus, aku masih bisa mikir, oh mungkin temen aku ini lulus karena emang dia nilainya stabil kayak gitu, dan juga dia pilihannya emang merata teman-teman. Jadi dia pilihan pertamanya kedokteran, lalu pilihan kedua ketiganya itu related sama dunia kedokteran kayak farmasi dan juga keperawatan. Sedangkan aku tadi pilihannya itu jauh beda, kayak pilihan pertamanya kedokteran, terus kedua ketiganya malah HI sama ilmu komunikasi. Itu kan enggak linear gitu ya. Jadi tips pertama aku buat teman-teman, kalau emang bisa ikut SNMPTN, cobalah untuk pilihannya itu linear gitu, enggak jauh beda, karena itu akan sangat membantu sih. Karena kebanyakan dari teman-teman aku yang lulus SNMPTN itu dia pilihan 1, 2, 3-nya linear, enggak jauh beda. Jadi kan kalau dari situ bisa dilihat kalau kita punya satu minat yang sama gitu ya. Terus akhirnya aku nggak lulus SNMPTN, lalu aku ikut SBMPTN. Aku juga kebetulan udah ikutan les persiapan SBMPTN itu dari sebelum ujian nasional ya. Sebelum ujian nasional, jadi udah kayak 6 bulan gitu ikutan les SBMPTN. Pada akhirnya aku ikut SBMPTN, dan waktu itu pilihan aku, yang pertama aku ngambil teknik kimia, yang kedua aku ngambil agribisnis Unsri, dan yang ketiga aku ngambil pendidikan biologi. Jadi aku waktu itu nggak mau ngambil kedokteran lagi karena aku kayak ngerasa susah banget tahu untuk masuk kedokteran dengan passing grade yang besar banget. Aku nggak tahu kalau sekarang tuh gimana sistemnya, apakah sekarang masih ada passing grade? Mungkin teman-teman bisa tolong dijawab sekarang gimana sih untuk sistemnya SNM ataupun SBMPTN-nya. Dan akhirnya aku lulus ke agribisnis, yang awalnya sebenarnya aku pilih agribisnis itu karena passing grade aku selama les itu masuknya di agribisnis gitu. Jadi aku pilih agribisnis walaupun pada saat itu aku nggak terlalu banyak tahu soal agribisnis tuh kayak gimana. Nilai raport itu ngaruh SNM banget berarti ya Kak, satu SMA itu dipersaingkan lagi ya. Iya benar, jadi nilai raport itu ngaruh banget sama SNMPTN karena sebenarnya gini, kalau itu persepsi aku sama saingannya, sama teman aku yang saingannya aku gitu. Kita ambil jurusan yang sama, tapi emang nilai raportnya lebih stabil daripada aku, dan dia yang masuk, aku bisa bilang itu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa untuk memastikan kriteria untuk SNMPTN itu seperti apa, karena ya mungkin itu rahasia dapurnya pihak yang bersangkutan ya. Dan aku juga melihat beberapa teman aku juga yang sebenarnya nilainya juga nggak gede-gede amat, tapi mereka juga lulus SNMPTN. Jadi sebenarnya nggak ada kriteria tertentu untuk lulus SNMPTN ini sih sebenarnya. Tapi at least yang harus aku bilang adalah balik lagi ke awal, kalau misalnya usahakan untuk memilih jurusan ketiga pilihan itu. Kalau masih ada 3 pilihan, pilih yang linear jurusannya. Kayak tadi misal kesehatan ya kesehatan semua, atau misalnya ekonomi, mungkin yang pertama akuntansi, yang kedua ekonomi pembangunan, yang ketiga manajemen, itu juga kan related, masih sama satu fakultas. Oke, tadi aku cerita sampai SBMPTN ya. SBMPTN terus aku ngambil agribisnis. Oke. Pada awalnya aku ngambil agribisnis kan nggak tahu agribisnis itu apa ya. Setelah aku ikut SBM, terus aku persiapan gitu, aku cari-cari soal 3 jurusan yang aku ikutin SBM ini tadi, aku baru cari tahu tentang jurusan aku ini apa. Jangan diikutin ya teman-teman, kan harus tahu keinginan kalian dulu, baru kalian tuliskan kalian maunya daftar kemana, oke? Aku cari-cari soal agribisnis, soal sosial ekonomi pertanian, dan yang aku temukan pada saat itu adalah agribisnis ini kayak ekonominya anak pertanian, sesuai sama nama jurusannya, sosial ekonomi pertanian.
teman-teman pasti pada mikir kayak pertanian itu kayak cuma soal cangkul menyangkul doang, tanam nanam doang gitu kan. Tapi sebenarnya enggak banget, apalagi untuk agribisnis, karena kita di sini lebih banyak bergerak ke bidang bisnisnya, tapi di bidang pertanian gitu. Kak, ngelampirin piagam juara olimpiade itu ada pengaruhnya nggak buat SNMPTN? Honestly, I have to frankly speaking to you guys, kayak teman aku juga ada yang juara olimpiade gitu, tapi nggak jamin juga untuk lulus SNMPTN. Aku punya, yang aku kenal ada 2 orang teman aku, yang satu dia ikutan olimpiade matematika dan yang satu ikutan olimpiade fisika, tapi itu cuma tingkat kabupaten sih, mereka di provinsi nggak dapet dan mereka nggak lulus SNMPTN itu, jadi nggak jamin guys. Sebelum sekarang pakai UTBK, nah nanti kita tahu nilai kita, nah baru itu daftar SBM mau jurusan apa yang kira-kira bisa kita masukin dengan nilai kita, Kak. Oh, berarti sekarang berarti sekarang kalian udah dapat nilai, baru kalian bisa milih jurusan yang kalian mau gitu ya. Menurut aku itu lebih membantu sih daripada kayak aku dulu, kita kayak gimana ya, kita tuh kayak cuma milih kemauan kita doang, tapi kita nggak bisa ngukur kemampuan kita di situ gitu loh. Kayaknya yang kebijakan sekarang lebih bagus sih, karena kalian udah tahu nilai kalian duluan, jadi kalian bisa milih dong kalian mau jurusan yang mana. Kak, ada kemungkinan lolos nggak ya kalau SN ambil 2 jurusan tapi satu fakultas, misalnya ambil agronomi sama agroteknologi? Tetap bisa. Kayak teman-teman aku juga ada yang ambil 1 doang, ada yang ambil 2 doang, tapi kan kita kan udah dikasih 3 pilihan ya, usahakan ya untuk tetap isi 3-3-nya, karena kita dikasih kesempatan untuk memilih 3 itu. Selagi kita diberi kesempatan untuk memilih 3 jurusan, kenapa kita harus pilih 2? Kita harus maksimalkan semua kesempatannya. What did you do pas gak keterima SNM langsung belajar SBM? Telat gak belajar pas udah pengumuman SNM? Gak ada kata telat. Aku abis gak keterima SNM langsung belajar SBMPTN. Tadi aku ikut les untuk SBM intensif setiap hari, tambahan juga aku ikut, dan aku rasa emang ikutan les itu sangat membantu ya untuk kita persiapan ke SBMPTN. Beberapa teman aku juga ada sih kayak yang belajar otodidak gitu, belajar sendiri SBMPTN, tapi aku kayaknya saranin kalian untuk benar-benar ikutan les. Atau kalau misalnya kalian nggak mau les tatap muka, bisa les online, kayak ada di Zenius. Teman-teman aku banyak tuh yang ikut Zenius. Again, I say to you guys, nggak ada kata terlambat kalau kalian belajar abis SNM, tapi dari sekarang nih harus belajar. Kan kalian juga nggak ada ujian nasional kan, which is it is a really good news buat kalian, harus terbebas dari ujian nasional, dan artinya kalian punya waktu yang banyak dan kesempatan yang banyak untuk belajar dan ngumpulin preparasi kalian untuk menghadapi SBM dan juga SNM. In case kalau kalian gak lulus SNM, kalian udah punya persiapan dan bekal untuk menghadapi SBM. Tapi Unila cuma ngasih 2 pilihan aja. Oke, kalau Unila cuma ngasih 2 pilihan, isi 2 pilihan. Karena aku balik ke zaman aku tuh dikasihnya 3 pilihan guys gitu. Oke, lanjut lagi. Akhirnya aku lulus di Unsri pada waktu itu di pilihan kedua jurusan agribisnis, yang aku juga nggak tahu banyak sebenarnya, tapi yang aku tahu pada saat itu adalah orang-orang di agribisnis ini juga sorry guys, ada notif. Orang-orang agribisnis ini bukan hanya soal berbisnis di bidang pertanian aja, tapi mereka juga ikut turut andil untuk membuat kebijakan di bidang pertanian. Gitu, karena di agribisnis kita ini belajar juga soal ekonomi internasional, lalu akuntansi. Aku juga ketemu sama akuntansi tuh, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, pokoknya bener-bener kayak anak ekonomi. Kalau kalian mau tahu, di IPB itu untuk agribisnis gelarnya udah SE, sarjana ekonomi. Sedangkan kalau kayak Unsri itu Unila juga gelarnya masih SP, sarjana pertanian. Kak, lagi hujan di sini, save ya live-nya, aku bisa dengar nanti pas jaringan stabil. Oke. Abis ini pasti bakal aku simpan kok live-nya.
teman-teman boleh kalau misalnya ada pertanyaan lagi langsung aja ditanyain. Oke, sekarang aku mau cerita soal kehidupan aku semasa kuliah ya. Kalau mau dibilang tuh uh, pengalaman aku semasa kuliah tuh kayak kebanyakan lebih banyak di luar yang gak relate sama jurusan aku dibanding ke kuliahnya. Kak, cara daftar ulang pas keterima SNMPTN gimana ya? Oh, kalau itu nanti sesuai kebijakan universitas masing-masing. Biasanya kalau di Unsri, aku jawab di Unsri ya, karena aku di Unsri, Universitas Sriwijaya, kita biasanya nanti dikasih pengumuman gitu, untuk selanjutnya gimana. Biasanya ada pendaftaran ulang, disuruh bawa berkas-berkas kayak ijazah, foto, dan lain-lain. Oke, balik lagi ke pengalaman aku semasa kuliah. Jujur, aku di semester 1 dan semester 2 itu ngerasa kupu-kupu banget. Kuliah pulang, nggak aktif di organisasi apa-apa. Dan pada saat itu emang aku masih belum menemukan gimana self-satisfaction aku kuliah di agribisnis sosial ekonomi pertanian. Jadi aku cuma kuliah pulang, dan pada saat itu tapi aku punya satu panutan aku, kakak tingkat aku waktu itu, dia IP semester 1-nya itu 3,75. Jadi semenjak itu aku patok diri aku untuk semester 1 at least aku harus mencapai IPK 3,75. Tapi aku tuh bukan tipe orang yang gini loh, bukan tipe orang yang benar-benar kerja terlalu keras sampai begadang belajar, tuh bukan yang kayak gitu. Tapi aku bakal berhenti belajar ketika aku sudah capek. Maksudnya aku nggak bisa bergadang sampai jam 1, jam 12 untuk belajar doang. Aku paling lama belajar malam itu sampai jam 11 malam doang, guys. Dan aku bakal ngelanjutin belajar besok subuhnya. Dan itu berujung untuk nilai semester 1 itu ternyata aku dapat lebih dari apa yang aku ekspektasikan gitu. Kalian nggak perlu tahu nilainya berapa, tapi yang jelas lebih dari ekspektasi aku. Tapi seiring berjalannya waktu sampai semester 2 aku kuliah, aku tuh ngerasa kayak I lost half of myself gitu. Karena aku dari dulu, dari SMP, dari SMA, udah terbiasa untuk aktif juga di organisasi dan aktif juga untuk ikut kompetisi-kompetisi. Numpang batuk bentar ya guys. Oke. Akhirnya di semester 3 aku waktu itu diajakin teman aku untuk ikut lomba debat, dan itu lomba debatnya tentang politik, which is it's really far from my expertise. Jadi aku agribisnis, terus aku ikut debat politik. Waktu itu aku diajak sama teman aku, dia jurusan hukum. Oke, akhirnya aku ikut waktu itu lomba debat di Universitas Erlangga di Surabaya. Waktu itu kita ada 8 orang. Akhirnya kita jadi 3 besar di kompetisi itu. Itu kompetisi pertama aku di semasa kuliah. Range nilai SBM kedokteran berapa? Aduh, aku kurang tahu ya kalau range nilai SBM kedokteran berapa. Tapi yang jelas, setahu aku dulu kalau SBM kedokteran itu bisa sampai 40% untuk passing grade-nya. Gak tahu kalau sekarang berapa ya. Jangan batuk corona. Iya, kalian juga stay safe ya. Kalian jangan kemana-mana. Kalau nggak ada kegiatan, stay at home aja. Jangan lupa untuk olahraga juga. Dan juga berjemur pagi-pagi. Ketemu sinar matahari. Nama IG Unila yang dipromosiin Unsri gimana nih? Hai, sebenarnya aku jelasin dulu ya. Aku di sini live sebagai tamu. Aku juga udah klarifikasi ke panitianya. Jadi dia bilang kalau ini merupakan live tamu, guys. Dan aku dari Unsri. Aku cuma ngejelasin yang aku tahu, dan karena aku kuliah di Unsri, jadi aku banyak ngejelasin soal gimana pengalaman aku semasa kuliah. Nilai SBM-nya berapa? Minimal. Aku nggak tahu gimana cara nilai SBM, tapi yang aku tahu zaman aku dulu adanya itu passing grade. Passing grade itu kan artinya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Gak tahu kalau sekarang itu taunya apa, tapi aku dulu taunya KKM. Nah, kedokteran itu kan setahu aku 40%-an sih.
paling kecil ya ada sih yang 32 gitu, tapi kalau 32% itu biasanya yang akreditasinya masih C. Kalau akreditasinya udah A itu biasanya sampai ke 40% harus untuk passing grade masuk ke dokterannya gitu. Oke. Oke, aku ada lagi yang mau tanya. Aku balik ke pengalaman aja ya. Aku balik ke pengalaman akhirnya karena aku ngerasa kayak jadi kupu-kupu doang, dan aku membuka waktu itu kesempatan aku untuk ikut kompetisi di semester 3. Aku terus terpacu untuk ikutan kompetisi, dan pada semester 5 akhirnya aku kesempatan untuk dapat beasiswa untuk pertukaran pelajar selama 1 semester di Universitas Ibaraki Jepang. Waktu itu aku mewakilin univ aku sama 3 teman yang lain. Jadi waktu itu ada 4 orang yang mewakilin Unsri untuk ikutan program itu. Nama programnya itu ASEAN International Mobility for Students Program. Dan itu ada di beberapa universitas sih. Aku nggak tahu di Unila ada apa enggak, tapi di Unsri itu ada. Kemarin ada dari Unpad. Ya, dan juga aku tahu kayak teman-teman pasti masih banyak yang berpikir soal pertanian, kayak kalian tuh sebenarnya masuk pertanian tuh buat apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian teliti lebih dalam lagi, masuk pertanian tuh lebih dari apapun gitu. Kita tuh sekarang kebanyakan masuk jurusan-jurusan favorit itu karena I have to say karena gengsi gitu ya. Dan aku juga dulu kalau inget balik lagi ke belakang, aku inget mau jurusan kedokteran itu kayaknya cuma ikut-ikutan temen doang gitu, kayak bukan dari hati. Unsur kedokteran akreditasinya A, sama kayak Unila juga A kan kedokterannya. Oke. Pokoknya teman-teman kalau emang mau nentuin jurusan yang kalian mau, coba untuk riset dulu, jurusan-jurusan yang kalian list, jurusan-jurusan yang kalian pengen, terus kalian riset ini kira-kira gimana, belajarnya gimana, terus kedepannya saya kalau masuk jurusan ini bakal gimana nih, dan sesuaikan juga sama passion kalian dan juga minatnya kalian di mana. Jangan kalian maksa masuk ke kedokteran misalnya, tapi kalian nggak suka lihat darah orang, nggak bisa, maksudnya lihat darah orang langsung pingsan gitu kan, bahaya guys. Di Unsri ada 2 kampus ya kak, itu milih atau gimana? Katanya ada yang di Palembang atau Indralaya. Iya, jadi di Unsri itu ada 2 kampus, di Indralaya dan juga di Palembang. Di Indralaya ini kan di kabupatennya ya, jadi kan Palembang itu ibu kotanya Sumsel. Nah, tapi kampus utamanya itu di Indralaya. Indralaya itu 1 jam dari Palembang jauhnya. Kampus utamanya di Indralaya, dan di Indralaya ini untuk teman-teman yang lulus SNM dan juga SBM. Jadi teman-teman yang lulus SNMPTN dan juga SBMPTN itu masuknya ke kampus Indralaya. Tapi kalau misalnya teman-teman lulus USM, ujian mandiri, itu masuknya ke kampus yang ada di Palembang. Tapi teman-teman yang di kampus Palembang juga bisa untuk ngajuin pindah ke kampus Indralaya, tapi tetap dengan UKT yang sama yang di Palembang. Kalau teman-teman dari Indralaya mau pindah ke Palembang, UKT-nya ikut sama teman-teman yang di Palembang gitu. Banyak sih kayak teman-teman aku yang lulus SBM, SNM juga akhirnya pindah ke Palembang karena mereka juga emang rumahnya di Palembang, jadi menyesuaikan aja. Soalnya kalau mereka harus bolak-balik Indralaya Palembang itu kayak sama aja jatuhnya, malah lebih banyak pengeluaran gitu. Aku malah pengen pertanian. Kak tahu bedanya? Bagus dong. Kak tahu bedanya agronomi sama agroekoteknologi tidak? Oke. Aku coba jawab ya. Jadi kalau di Unsri itu di awal masuk itu namanya agroekoteknologi emang. Tapi setelah kalian di semester 3 atau di semester 4 kalau nggak salah, mereka
ada peminatan. Jadi dipecah lagi ke agronomi, ke hama dan penyakit tumbuhan, sama ilmu tanah. Gitu. Jadi kalau menurut aku si agroekoteknologi ini, sepertinya ya, sepengetahuan aku, agroekoteknologi ini masih ke umum sih, masih ke umum, belajar agronominya belajar, HPT-nya belajar, ilmu tanahnya belajar gitu. Tapi nanti masih dispesifikasikan lagi gitu. Kalau menurut aku, better kamu langsung pilih agronomi aja. Kalau misalnya emang bingung antara agronomi dan juga agroekoteknologi. Soalnya aku juga udah nanyain sama teman-teman aku yang agroekoteknologi di Unsri, aku tanyain tentang itu juga, mereka kayak iya kayak gitu, enak sebenarnya dari awal kemarin langsung ambil aja gitu agronomi, HPT atau ilmu tanah. HPT itu hama dan penyakit tumbuhan ya teman-teman. Gitu. Terus aku mau cerita pengalaman aku di Jepang deh. Karena aku ikut pertukaran waktu itu di semester 5. Jadi kita banyak belajar soal regional sustainability science. Jadi tentang ilmu berkelanjutan. Jadi kita banyak belajar soal sustainable development goals, tapi di bidang pertaniannya itu gimana. Di situ banyak belajar soal perbedaan Jepang dan juga Indonesia ya. Kayak ngerasa kita tuh beruntung banget karena kita nggak perlu nanam, kayak cuma ngelempar tomat doang itu udah tumbuh. Sedangkan di negara maju kayak mereka itu butuh effort yang lebih besar untuk nanam. Bahkan mereka juga punya 4 musim, yang artinya setiap musim mereka harus tanam hal yang berbeda, bukan? Dan sedangkan kita di Indonesia diberkahi dengan cuma 2 musim, musim hujan dan juga musim kemarau. Itu keren banget sih liatnya. Tapi emang mereka tuh keren banget karena mereka punya teknologi-teknologi yang kayak bukan gak bisa, tapi kayak kalau kita orang Indonesia lihat teknologi mereka tuh kayak wow banget gitu. Iya, jadi aku ke Jepang itu program pertukaran namanya ASEAN International Mobility for Students. Itu program dari Kemenristek Dikti. Dulu Ristek Dikti ya, sekarang nggak ada lagi Ristek Dikti. Aku waktu itu 1 semester di sana selama 6 bulan. Jadi waktu di Jepang itu kebagian 3 musim. Dapat musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Jadi dapat winter, dapat salju juga. Di sana asik banget sih, kayak kita bisa lihat gimana anak-anak Jepang belajar, gimana mereka ngatur waktu mereka dengan kuliah dan juga kegiatan mereka di luar kuliah. Mereka benar-benar punctual banget, tepat waktu banget, dan mereka tuh emang udah punya kayak list apa yang mau mereka lakuin gitu. Jadi misalnya kayak seminggu ke depan mereka udah punya catatan mereka bakal ngapain aja, dan itu menurut aku yang bikin orang-orang itu manajemennya baik. Karena itu mereka udah punya plan. Pernah dengar gak sih kalau misalnya hasil yang baik itu berasal dari planning yang baik juga? Ya bener, hebat banget Indonesia, lempar doang langsung tumbuh di belakang rumah kan. Kalau mereka butuh effort yang besar banget. Dan asal kalian tahu juga, kayak negara-negara maju itu banyak belajar soal pertanian sama kita. Dan juga Thailand. Oh ya, dan juga aku waktu di sana, HPT tadi apa kak? HPT itu hama dan penyakit tumbuhan. Hama dan penyakit tumbuhan. Aku lihat juga hama dan penyakit tumbuhan itu banyak dibutuhkan juga ya. Kayak di dinas pertanian provinsi masing-masing. Apalagi kalau teman-teman nanti abis kuliah maunya masuk PNS gitu ya. Bener, planning itu buat semuanya terarah. Lalu juga sebenarnya kayak abis pulang dari Jepang selama 6 bulan itu, aku jadi banyak aktif lagi di organisasi sih. Karena emang aku dasarnya anaknya gak bisa terlalu banyak diem. Jadi ikutan organisasi lagi, terus ikutan kompetisi duta bahasa juga. Kebetulan aku waktu itu ikutan duta bahasa tahun 2018 Sumatera Selatan. Alhamdulillah waktu dapat juara 1, terus mewakilin Sumsel ke tingkat nasional di Jakarta.
ilmu apa aja kayaknya dapat di Jepang. Kayak tadi planning, aku tertarik banget soal Jepang. Yes, kalian harus banget, kalau nanti kalian punya kesempatan, kalian harus banget ke Jepang. Karena mereka itu menurut aku terarah, disiplin, dan mereka tahu yang mereka mau. Kayak sekarang kita tuh kan banyak kayak apa ya, kita tuh nggak tahu yang kita mau apa. Yang kita tahu itu adalah kita masuk jurusan kuliah itu yang bisa dibilang punya privilege tinggi di mata masyarakat Indonesia. Kayak kita tuh hidup berdasarkan society, sedangkan mereka tuh enggak. Mereka hidup berdasarkan apa yang mereka mau. HPT sama nggak Mbak sama proteksi? Sama. Iya, HPT itu sama kayak proteksi tanaman. Dan juga kalau misalnya ikut pertukaran bisa dapat kesempatan jalan-jalan juga. Oke. Gini, kayak misalnya orang tuh pasti juga mikir kayak gini ya. Kita aktif, kita misalnya kuliah itu di jurusan pertanian. Terus waktu kuliah kita ikutan komunitas di bidang literasi, kita ikutan komunitas misalnya di bidang lingkungan. Kayak nggak ada yang salah soal itu, pasti kayak, tapi pertanyaan itu tuh masih terus dipertanyakan sama orang-orang. Padahal gini, kita kuliah dengan pengalaman kita di luar itu nggak harus selalu sama. Kita kuliah udah belajar soal pertanian terus nih. Kalau misalnya kita punya passion yang lain, kenapa harus kita tahan-tahan? Karena saat kalian kuliah dan kalian nggak sesuai dengan passion kalian, itu bukan kewajiban kalian juga untuk ngikutin kegiatan, maksudnya ngikutin jalannya itu gitu loh. Kalian juga berhak untuk mencari passion kalian sendiri. Dan aku membuktikan itu ketika aku benar-benar masuk ke jurusan ini dan aku ikutan kegiatan lain lagi di luar. Dan itu juga nggak menutup esensi aku kuliah di jurusan itu, karena aku juga harus bersyukur aku masuk di pertanian agribisnis Unsri, aku dapat kesempatan untuk pertukaran yang which is mungkin nggak bakal aku dapetin kalau aku berkuliah di kedokteran gitu. KUTBK kapan? Saya nggak tahu ya kalau UTBK, tapi saya dengar kayaknya ujian nasional ditiadakan kan ya, tapi masih dikaji lagi ya soal ujian berbasis komputernya, tergantung dengan kemampuan sekolah masing-masing. Mari kita tanyakan kepada Mas Menteri kita ya. Kalau lagi daun pas kuliah gimana Kak bangkit dan semangat lagi? Rehat. Aku harus bilang kalau misalnya aku lagi daun pas kuliah, aku pasti rehat dulu, benar-benar stop dulu dari kegiatan apapun. Take your time, lakuin apa yang kalian suka. Misalnya kalian suka karaoke, go on karaokean. Kalau kalian suka nonton. Jadi puaskan hasrat kalian sesuai dengan keinginan kalian dulu. Ketika kalian merasa mendingan, back to the track gitu. Minggu depan deh mulainya. Tuh, minggu depan tuh mulainya katanya UTBK. Tapi kalian seneng gak sih gak ada ujian nasional? Kalau aku pasti seneng banget sih. Bahkan Bismillah Mbak Unila 2020. Amin, semangat ya. Kak, mending kuliah atau kerja? Oh my god, that's a hard question. Semuanya pasti punya pilihan masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, aku harus jawab kuliah aja dulu. Kalian tuh pasti mikirnya kerja itu menghasilkan uang gitu ya, menghasilkan uang, memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kita juga harus ingat kalau misalnya kuliah itu kita namanya menuntut pendidikan, dan pendidikan itu pintu dari segala-galanya sih. Perspektif kakak tentang kuliah dengan
beda keinginan. Nothing wrong about that. Maksudnya aku percaya teman-teman juga pasti banyak banget yang udah kuliah tapi nggak sesuai dengan keinginannya. Bahkan di jurusan aku sendiri aku menemukan banyak sekali orang-orang yang sebenarnya nggak tertarik untuk kuliah di bidang itu. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, ketika kalian benar-benar jalannya di situ, Tuhan itu bakal selalu nunjukin jalannya untuk kalian tetap berada di situ, tetap berada di jurusan itu. Dan ketika Tuhan bilang kalau kalian gak cocok di jurusan itu, akan ada jalan lain yang bikin kalian keluar dari jurusan itu. Gak banyak teman-teman aku yang harus keluar dari jurusan itu dan pindah jurusan atau mungkin berhenti kuliah. Lebih banyak yang bertahan sampai akhir gitu. Dan kalau misalnya kalian mau banget nih kuliah di jurusan yang sebelumnya kalian pengen nih, kuliah aja lagi nanti abis S1 ya kan. Banyak tuh yang kuliah S1 lagi, misalnya S1-nya udah dapet SKM, terus kuliah SH lagi. Kakak IG-nya apa? IG aku @OKKYYYFA. Kak di Unila bisa nggak kuliah sambil kerja gitu? Bisa, kita pasti bisa ngelakuin namanya part time, tapi maksudnya bisa kerja tapi kerjanya bukan kerja full time ya teman-teman. Kalau kerja full time pasti kalian bakal menyita banyak waktu, unless kalian kuliahnya online, mungkin bisa. Tapi aku saranin untuk kalian yang mau kerja di semasa kuliah, ambil aja part time atau freelance aja, jadi nggak banyak menyita waktu kalian. Karena kalau aku pribadi saat aku kuliah, maka aku harus mengutamakan kuliah dulu daripada yang lain gitu. Kalau kalian mau kerja, ya kerja. Jangan kuliah dulu. Tulis aja kakak. Oke, aku tulis ya IG aku. Oke. Udah aku tulis ya, itu IG aku @OKKYYYFA. Kalau kalian mau tanya-tanya abis live ini, karena waktu live-nya kurang, bisa langsung di DM aja. Makanya teman-teman, aku lagi agak batuk. Kalau ada MK yang ngulang dan temen udah lulus, salah nggak? Enggak dong. Kayak semua orang pasti punya waktunya sendiri-sendiri ya. Kayak sebenarnya gini, aku dari awal aku kuliah, aku nggak pernah nargetin untuk lulus 3,5 tahun, untuk lulus 3 tahun, tapi aku selalu nargetin diri aku untuk lulus 4 tahun, karena emang 4 tahun itu batas maksimalnya untuk kalian dapet predikat dengan pujian. Dan aku juga ada satu mata kuliah ngulang loh. Waktu itu aku dapet C gara-gara aku nggak masuk kuliah, dan pada saat itu ada kuis. Ketika aku mau ikut ujian susulan, ternyata dosen aku nggak ngebolehin aku ikut ujian susulan. Akhirnya aku dapat nilai C dan aku ikut kelas selanjutnya bareng adik kelas selama 1 semester sendiri. Oke, nanti kalau udah selesai live-nya aku cek ya. Terima kasih. Kalian juga jangan lupa untuk jaga kesehatan terus ya, minum terus. Ya banyak deh pokoknya apa yang dianjurin sama WHO aja deh. Ada 20 menit lagi nih live-nya. Tadi aku sampai mana ceritanya? Oh, sampai aku ikutan duta bahasa. Nah, aku tuh waktu ikutan duta bahasa tuh benar-benar jadi life changing aku. Aku yakin di Lampung juga ada pemilihan duta bahasa Provinsi Lampung kan. Itu kayak jadi life changing buat aku, karena semenjak aku ikut duta bahasa itu kayak pintu aku untuk kemana-mana tuh lebih luas aja gitu loh. Aku punya kesempatan networking yang lebih luas, kesempatan aku untuk kenal orang lain dan juga dapat job yang lebih luas gitu. Jadi teman-teman, bedakan antara networking sama orang dalam ya, beda tuh. Asik nggak ke kuliah bareng adik-adiknya? Biasa aja. Karena aku juga waktu kuliah bareng adik kelas nggak terlalu banyak ngomong ya, kalau lebih fokus ke dosennya aja gitu.
Gimana Kak ngatasin malu ikut kelas ngulang biar semangat nih? Apa ya, muka tembok aja sih. Sebenarnya kalau aku sih bukan lebih ke malu ya, tapi lebih ke males aja gitu. Lebih ke males karena harus bareng sama adik kelas, apalagi 2 tahun di bawah aku banget tuh kemarin. Aku harus ikutan kelasnya. Cuek aja. Dan jangan terlihat bego-bego banget ya. Maksudnya kan kalian udah pernah dapat pelajaran itu sebelumnya. Jadi aku percaya sih kalau kita ngulang tuh kita udah dapet bekal duluan, yang artinya kita harus lebih pede dong daripada mereka. Apalagi kalau ada tugas kelompok tuh, jadi kakak tingkat yang mengayomi lah kalau ngerjain tugas kelompok. Iya nanti aku habis nge-live baru buka IG pribadi nih. Masa baru harus sekarang buka IG pribadi, jadi stop dong live-nya. Aku lulus 4 tahun pas banget. Di Unsri itu maksimal waktu kuliah itu 5 tahun. Gak tau kalau di Unila berapa tahun nih. Mungkin ada teman-teman dari Unila mau jawab. Jadi aku mau ingetin lagi buat teman-teman, kayak kalau misalnya emang benar-benar mau milih jurusan kuliah itu jangan cuma berdasarkan atas keinginan orang tua, jangan karena kalian gengsi semata, tapi benar-benar yang kalian mau, yang kalian inginkan. Karena nanti yang ngejalaninnya ya kalian, bukan orang tua kalian, bukan orang lain. Karena aku tuh banyak banget kayak lihat kita tuh sekarang kayak memilih sesuatu itu berdasarkan keinginan orang lain gitu. Dan itu menurut aku kayak pity you gitu loh. Sama kok Mbak, ada satunya. Sama apanya tuh? Apanya yang sama? Ada lagi yang mau ditanyain? Soal pengalaman kuliah atau soal apa nih? Apa aja boleh deh. Ke Jepang itu ada program tiap tahun. Iya, kalau di Unsri itu ada tiap tahun. Dan itu dilaksanainya waktu kita semester 4, seleksinya semester 4, berangkatnya semester 5. Nah, tapi nggak perlu khawatir juga karena program ini tuh kayak transfer kredit gitu loh. Jadi belajar 1 semester di Jepang, terus nilai dari Jepang itu ditransfer ke univ asal kita gitu. Dan juga banyak banget kesempatan kalian untuk ikutan program-program pertukaran ke negeri mana aja, yang fully funded kayak yang partial funded ya. PMPAP Kak. Maaf, PMPAP apa ya, aku kayaknya baru dengar deh istilahnya. Ada niat lanjut S2 ke luar negeri nggak Kakak? Kalau ada di mana? Kalau sekarang sih jujur aja belum ada niatan untuk lanjut S2. Sekarang aku lagi fokus untuk cari full time job aja sih. Oh sama ya, 5 tahun juga di Unila. Unsri ada KKN Kak? Iya ada KKN. Tapi kalau untuk jurusan aku itu enggak mewajibkan mahasiswanya untuk KKN, melainkan untuk magang. Jadi kebanyakan mungkin 95% mahasiswa agribisnis Unsri, sosial ekonomi pertanian itu magang jatuhnya, bukan ke KKN. Ada beberapa yang KKN tapi bisa dihitung pakai jari. Mungkin kayak 5 orang doang gitu perangkatan yang ikutan KKN. Tapi kalau jurusan-jurusan lain biasanya wajib KKN tuh. Tuh teman-teman.
ini sebenarnya masih pada nonton ini anak-anak SMA atau anak-anak kuliah ya. Kayak sebenarnya masalah setiap orang pada abis masa SMA, masa kuliah, dan masa habis kuliah sama aja, semuanya pasti punya masa, pasti quarter life crisis ya. Pasti ada aja tuh masalahnya sama, dan yang membedakan ya bagaimana kita menghadapi masalah itu gitu. Kakak aktif organisasi apa saja? Aku waktu kuliah itu aktif organisasi himpunan Himas Seperta, namanya Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Unsri jurusan. Terus aktif di Kopmasepi juga, itu kayak himpunan mahasiswa agribisnis Indonesia gitu, tapi aku yang bagian daerah perwakilan wilayah Sumateranya. Terus di Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan, sama ikatan sama Generasi Baru Indonesia Sumatera Selatan gitu. Jadi aku anak Gen B juga, karena kebetulan aku waktu kuliah dapat beasiswa BI. Oh ya juga teman-teman, nanti kalau misalnya waktu kuliah nih, kalian dari sekarang misalnya mikir kayak, kak aku mau kuliah tapi aku tuh kayaknya nggak mampu deh untuk kuliah, aku harus gimana ya kak gitu. Jangan khawatir, nanti karena kalian pada saat kuliah pasti bakal banyak banget kesempatan terbuka untuk beasiswa, banyak banget. Ada Bank Indonesia, ada Jarum, lalu ada Marubeni, BCA, dan lain-lain. Pokoknya jangan takut deh soal pembiayaan kuliah. Kalau aku alhamdulillah masih kuliah kak, alhamdulillah, semangat ya, semoga lancar terus sampai skripsi, sampai lulus. Udah semester berapa nih? Kakak di Unsri banyak dari Jawa nggak? Nggak begitu banyak ya, setahu aku sih gitu, nggak begitu banyak. Beberapa sih dari Jakarta, tapi nggak, yang nggak mendominasi lah, kebanyakan sih dari Sumatera. Mungkin kalau misalnya univ-univ kayak di luar kayak UGM dan lain-lain itu mungkin banyak ya, maksudnya tersebar gitu loh mahasiswanya. Tapi kalau di Unsri kebanyakan sih dari Sumatera aja, dari Medan banyak tuh yang di Unsri. Pas 11 menit lagi guys waktu kita untuk live. Hidung saya dari tadi nggak tahu deh kenapa. Oke. Ini yang SMA nih, SMA di mana nih sekolahnya? Yang SMK juga, SMK mana? Apalagi SMK nih, biasanya kan SMK banyak apa ya, dilema gitu, kayak lanjut kuliah atau langsung kerja. Saya udah kuliah mbak, udah mau lulus malah, tapi akibat covid melanda lulus saya tertunda. Semangat ya masnya 146 PRDN, semua akan indah pada waktunya. Baru semester 2 kok kak, semangat, masih banyak sekali kesempatan untuk kamu. Oh ya, saya juga pernah gini, saya mikir kayak gini ya, pemuda itu adalah kesempatan, jadi selagi muda kesempatannya banyak, grab that opportunity gitu, bukan jadi oportunis ya. Kenapa di Palembang orang yang di Jawa mahasiswa Kenapa di Palembang orang yang di Jawa mahasiswa ikut bisa bahasa Palembang? Kenapa ya? Mungkin karena logatnya unik dan juga mudah, kayak jadi O semua aja gitu. Apo, iyo, nak kemana? That's easy, right? Pokoknya semangat ya buat teman-teman yang lagi terdampak sama COVID-19 ataupun virus corona. Semangat. Dan jangan lupa untuk jangan banyak-banyak keluar, di rumah aja ya teman-teman.
kayak juga tadi ada yang nanya soal feeling down. Kalau misalnya feeling down semasa kuliah atau ya nggak harus kuliah sih, kayak walaupun nggak kuliah pun pasti ada masa-masanya ngedown. Ngelihat quote-quote bijak pun bisa ngebantu loh. Terus ngebaca buku-buku pengembangan diri gitu, that's gonna help you guys. Kak abis live langsung bagus. Terima kasih, nanti saya abis live langsung minum obat, langsung istirahat loh. Public speaking. Jadi public speaking itu kan sebenarnya soft skill ya, yang menurut aku semua orang punya akses yang banyak untuk belajar soal public speaking. Dan sebenarnya inti dari public speaking itu adalah bukan ke teorinya tapi ke praktiknya. Jadi semakin banyak panggung, semakin tinggi jam terbang, itu bakal membantu kalian untuk memuluskan public speakingnya. Karena kayak aku juga nggak langsung ujuk-ujuk langsung bisa mempengaruhi orang ngomong depan orang banyak, nggak kayak gitu juga, tapi ada proses belajar gitu. Jelasin in English, aduh aku takut grammarnya nggak bagus, nanti salah. Siapa tahu nanti ini yang nonton ada yang Inggrisnya jago. Oh ya, pokoknya teman-teman jangan terpaku sama yang namanya hard skill aja tentang ilmu-ilmu di masa perkuliahan, tapi juga diimbangi dengan soft skillnya, ikutan organisasi, ikutan kelas-kelas apa gitu. Kan sekarang banyak kelas online ya, apalagi sekarang lagi stay at home, work from home, banyak banget platform-platform yang mengadakan kelas online gratis. Itu bakal membantu banget loh, dan juga bisa perluas networking kalian. Karena mau nggak mau sekarang itu